Dan jika lo pengen ada bukti, temukan saya dengan anakmu. Ya nanti kalau pulang saya temukan. Intinya kamu pulang dulu. Sekarang suruh pulang aja. Pulang. Kamu jangan macam-macam, Pak. Jangan macam-macam. Saya bisa kok. Bisa apa? Kamu jangan sombong, Pak, punya ilmu, Pak. Ya, saya punya nggak apa-apa. Mentang-mentang punya ilmu, jangan seenaknya sendiri sampean. Ngancam-ngancam orang yang lemah, ngancam-ngancam masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun menghadapi Mbah Minto, seorang dukun santet yang membela perbuatan bejat anaknya. Dukun tersebut marah karena Gus Nur Samsun menuduh anak lelakinya yang menipu dan meniduri seorang perempuan. Lalu bagaimanakah kronologi lengkap dari aksi Gus Nur Samsun kali ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan banyak rahmat-Nya kepada kita semuanya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir bersama kameramen Arya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Birabbil alamin. Dan di sini kami berdua lagi mendatangi dukun, guys. Namanya Mbah Minto ya. Mbah Minto. Jadi ceritanya begini, guys. Saya pengen cerita dulu supaya kalian tahu ya. Si Mbah Minto ini punya anak namanya Aditya. Aditya ini pacaran sama perempuan yang bernama Ayu Vera. Nah, Ayu Vera punya orang tua dan orang tuanya Ayu Vera itu meminta tolong sama saya untuk menolong ancaman tersebut, karena si Ayu Vera ini diancam-ancam mau disantet sekeluarganya kalau tidak terima. Maksudnya masalahnya apa? Masalahnya si Ayu Vera ini pacaran sudah ada 1 tahun dan rela menyerahkan keperawanannya, dan si Aditya ini pinjam motor, ternyata motornya digadekan. Nah, di situ lalu diputus dan tidak bertanggung jawab. Akhirnya Ayu Vera menuntut, marah-marah. Di situ si Aditya ini ngancem-ngancem, kalau tidak terima, awas, nanti kamu dan satu keluargamu akan mati disantet oleh bapaknya, karena bapaknya itu dukun, katanya begitu. Lah, si keluarganya Ayu Vera ini, bapak ibunya ini minta tolong sama saya. Tadi saya sudah datang ke rumahnya, cuman beda kelurahan, guys, dari sini, beda kelurahan. Dan tadi saya sudah silaturahim ke sana untuk ngobrol-ngobrol. Tadinya mau saya live, guys, tapi beliau tidak mau wajahnya ditampilkan di YouTube, malu. Nah, nggak apa-apa, akhirnya ngobrol-ngobrol di balik layar dan hasilnya saya menolongnya. Sebelumnya kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Lanjut kita doa alikum satu seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Sahabat yang berbahagia, kisah ini adalah bermula ketika ada seorang perempuan yang bernama Ayu Vera, yang datang bersama keluarganya bertemu dengan Gus Nur Samsun. Yang mana, Ayu Vera itu merasa ditipu dan dizolimi oleh seorang lelaki bernama Aditya, yang adalah putra dari seorang dukun santet. Sebenarnya Aditya itu adalah kekasih dari Ayu Vera. Bahkan setahun ini, mereka berikrar untuk saling mengasihi dan menyayangi. Bahkan saking sayangnya Ayu Vera kepada Aditya, sang perempuan cantik itu rela ketika kesuciannya diminta kekasihnya. Dengan sebuah janji, bahwa sang kekasihnya itu akan segera menikahinya. Akan tetapi, janji Aditya ternyata hanya sekedar janji saja. Karena setelah cukup lama berhubungan, Aditya tidak kunjung untuk menikahinya. Bahkan kini Ayu Vera merasa telah dicampakkan.
Karena itulah dia menjadi sangat merasa bersedih, padahal semua yang dimilikinya telah dia berikan. Tidak cuma kesuciannya, harta bendanya pun juga dirampasnya. Termasuk sebuah motor metik yang dibelikan oleh orang tuanya. Ayu Vera pun telah berusaha menagih janji dari Aditya. Akan tetapi, bukannya si Aditya kemudian memberikan janjinya. Akan tetapi sang kekasihnya itu malah mengancamnya. Yaitu si Aditya malah memutus semua hubungannya dengan Ayu Vera. Aditya juga tidak ingin mengembalikan motor metik yang dimintanya. Dan jika Ayu Vera tetap menuntut, maka sang lelaki itu akan kirim santet kepada Ayu Vera dan keluarganya. Dan karena diancam Aditya itulah Ayu Vera dan keluarganya menjadi sangat ketakutan. Karena memang, ayah Aditya adalah dikenal sebagai seorang dukun santet. Dan karena itulah mereka kemudian datang kepada Gus Nur Samsun. Ayu Vera dan keluarganya berharap Gus Nur Samsun bersedia membantu mereka, yaitu untuk meminta pertanggungjawaban Aditya, sang anak dari dukun itu. Dan mendengar cerita Ayu Vera yang sambil menangis di hadapannya itu, Gus Nur Samsun pun merasa tidak tega, dan karena itu pula Gus Nur Samsun kemudian mendatangi rumah dari Aditya itu. Namun ketika Gus Nur Samsun datang ke rumah Aditya, ternyata yang ada hanyalah ayahnya, yang dikatakan sebagai seorang dukun santet tersebut. Gus Nur Samsun pun kemudian segera menyampaikan tujuannya. Gus Nur Samsun menceritakan tentang perbuatan bejat yang dilakukan oleh Aditya. Dan Gus Nur Samsun ingin bertemu dengan Aditya, untuk meminta klarifikasi dan kebenaran. Akan tetapi, tujuan dari Gus Nur Samsun itu telah membuat sang dukun menjadi marah. Dia tidak terima anak lelakinya dituduh Gus Nur Samsun berbuat sesuai yang diceritakan itu. Dan karena itulah dia kemudian berusaha untuk mengusir Gus Nur Samsun. Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya dari aksi Gus Nur Samsun ini? Dan apa pula yang akan dilakukan Gus Nur Samsun kepada sang dukun? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Ambillah sisi positifnya, dan tinggalkanlah sisi negatifnya. Dan tentunya kami juga berharap, semoga video yang kami tayangkan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Nanti saya jelaskan, Pak. Nanti saya jelaskan. Jadi yang pertama kami berdua datang ke sini silaturahim. Dan kami berdua di sini pengen ketemu sama Mas Aditya. Gimana, Pak? Ya itu nanti Bapak akan tahu kok, Pak, kalau sudah ketemu. Bisa dipertemukan, Pak, Adityanya? Adityanya nggak ada? Sama ibunya? Kemana ya? Ya saya akan menjelaskan kalau sudah ada Aditya, Pak. Permasalahannya ada di Mas Aditya. Bisa. Itu kan perasaan Bapak. Iya, selama ini memang nurut gitu. Nurut. Iya. Nah, jadi begini, Pak. Saya pengen ketemu dulu, Pak. Bisa nggak? Malam ini, detik ini pula, Mas Aditya bisa dipanggilkan? Aditya nggak ada ini. Ntar kalau mungkin siang dia pulang. Siang? Iya. Saya nggak bisa lama-lama, Pak. Saya sekali kerja itu harus sudah jadi, Pak. Harus selesai masalah ini. Enggak, kayaknya kok serius banget ini ada masalah apa? Bisa duduk agak deket, Pak? Ada apa sebenarnya? Jadi begini ya, Pak. Mohon maaf. Bukan berarti saya atau kami berdua datang ke sini lancang dan kurang ajar atau gimana-gimana. Tidak. Karena saya juga ketok-ketok permisi dan salam juga. Dan di sini permasalahannya adalah di Aditya anak Bapak. Nah, ceritanya, Pak, saya punya keponakan. Keponakan saya ini namanya Ayu Vera. Oh, yang biasa main itu, yang Vera. Bapak berarti tahu? Tahu, dia sering main di sini. Pernah main ke sini? Pernah main. Nah, Ayu Vera ini kan pacarnya anak Bapak. Iya, pacarnya anak Bapak, anak panjenengan. Nah, sudah menjalin hubungan pacaran 1 tahun. Gitu ya? Iya. Bapak nggak tahu? Nggak tahu ya, biasa main saja nggak. Main, nggak tahu. cuma main saja. Iya, betul. Biasanya nggak ngerti. Nah, cuman begini, Pak, permasalahannya itu si Ayu Vera ini nangis-nangis terus dari kemarin dan bahkan ketakutan. Karena anak Bapak ini telah menipu Ayu Vera. Nggak mungkin anak saya menipu. Gimana, Pak? Kalau itu nggak mungkin dia minta uang tak kasih. Loh, buktinya kenyataannya loh, Pak. Si Aditya anak Bapak ini
macari si keponakan saya yang bernama Ayu Vera. Ya, tapi kalau minta uang itu nggak mungkin. Bukan minta uang, Pak. Bukan masalah minta uang. Memang Aditya nggak pernah minta uang, Pak. Minta apa? Yang pertama, Pak, Aditya sudah menggauli, niduli keponakan saya. Nggak mungkin. Pak Aditya sama ibu anak saya itu apa segala macam nurut sama saya kok. Loh, kenyataan loh, Pak. Sampai rela keperawanannya si ponakan saya diserahkan sama anak Bapak karena yakin bahwa jodohnya. Kok jangan-jangan ini punya pacar lagi kalau saya tahu. Saya tidak menduga-duga, Pak, dan saya tidak mengarang cerita, dan saya semua sudah membuktikan, Pak, terbukti, Pak. Dan Mungkin, permasalahannya yang paling nggak mungkin. permasalahannya lagi, Pak, ada, Pak. Masalah apa lagi? Sepeda motor Matic yang biasa dipakai Ayu Vera. Mungkin Bapak sudah melihat lah motornya. Iya, saya ngerti motor Ya. merah itu. Ya, motor merah. Iya. Motornya Ayu Vera ini dipinjam anak Bapak, nggak dikembalikan dan ternyata digadekan. Kan. Kamu ini kok nuduh saya enggak ini? Saya tidak nuduh anak Bapak. Loh, iya ngomong kesini langsung minta itu kok. Loh, gini loh, Pak, saya cuman permasalahannya kan, masalah saya kan bukan dengan Bapak. Masalah saya kan dengan anakmu. Saya nurut anak saya itu selalu nurut, enggak mungkin berpunya enggak. Dan pihak keluarganya Ayu Vera minta bantu sama saya untuk datang ke sini untuk Oh, dia ngutus orang. bukan ngutus, Pak. Ini masalahnya bukan ngutus, tetapi ini panggilan jiwa saya untuk membantu keluarganya Ayu Vera ini yang telah yang pertama. Enggak mungkin. Ini bohong-bohongan gitu. Loh, ini bener, Pak. Enggak mungkin. Kalau gitu saya enggak saya kamu pulang aja. Loh, gini loh, Pak. Anakmu itu permasalahannya di sini cerita sama Ayu Vera, kalau tidak terima, bahkan anakmu mengancam jika Ayu Vera dan keluarganya tidak terima, maka akan disantet katanya. Aduh, berarti kan ini. Katanya, Pulang. Pak, bentar, Pak. Sekarang saya mau tanya, apakah Bapak ini Pak Minto benar? Bener, saya minto. Suminto itu kami. Suminto? Iya. Oke. Apa Bapak ini orang pintar? Jelas orang yang semalam minta tolong sama saya kok. Semua orang banyak yang minta tolong. Banyak orang yang minta tolong. Iya. Dan anakmu itu ngancem katanya kalau tidak terima keluarganya Vera, Ayu Vera ini kalau tidak terima, maka akan disantet sama bapaknya. Iya, kalau yang gagal tengah bener saya. Loh, kenapa sampai malah membela anakmu? Anak saya nggak salah kok. Ini kan belum ada. Sampai tahu dari mana kalau anakmu nggak salah? Ini kan belum ada. Belum tanya. Makanya sekarang tanya, mana anakmu jangan diumpetin? Pulang aja dulu. Entar bisa dulu gini. Kenapa saya disuruh pulang? Saya sudah ada di sini, saya harus menyelesaikan malam ini. Pulang. Kenapa sampai mengusir saya seakan-akan sampai menghindari masalah ini? Saya nggak menghindar karena buktinya nggak ada. Dan jika lo pengen ada bukti, temukan saya dengan anakmu. Ya nanti kalau pulang saya temukan. Intinya kamu pulang dulu. Sekarang suruh pulang aja, Pulang, Ratu. pulang. Kamu jangan macam-macam, Pak. Saya nggak macam-macam. Saya bisa kok. Bisa apa? Kamu jangan sombong, Pak, punya ilmu, Pak. Ya saya punya nggak apa-apa. Mentang-mentang punya ilmu, jangan seenaknya sendiri sampean. Ngancam-ngancam orang yang lemah, ngancam-ngancam masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Jangan sombong, Pak. Semua manusia bisa mati, Pak. Udah pulang. Ayo pulang. Apaan mau pulang? Oh, ternyata kamu bisa ya. Ya, saya bukannya bisa, Pak. Ya sedikit-sedikit, Pak, saya bisa, Pak. Tetapi Berarti kamu mau nantang ya? bukan masalah mau nantang, Pak. Kalau Pulang. apanya mau pulang? Pulang, Pak. Pak, kamu ke sana, kameramen. Kalau sampean tidak terima, duduk. Ya enggak, misalnya kamu sudah ternyata kamu orang bisa ya. Kamu Siap. punya ilmu ternyata. Saya nggak punya ilmu, Pak. Saya bukan orang bisa, Pak. Nyatanya kok bisa kok. Saya hanya pengen berusaha, Pak. Anda nantang saya nih berarti. Ya. Kalau nantang kenapa, Pak? Saya nggak terima. Saya nggak terima. Jangan pegang-pegang, Pak. Ya, terus yuk. Pulang, Pak. Mana anakmu? Nggak ada di rumah. Nggak ada di rumah. Saya bilang nggak ada di rumah dari tadi. Kamu cuma ngengket aja kan. Selesaikan masalah ini hanya ada di depan anakmu. Saya nggak mau ribut-ribut dengan sampean, dan saya nggak takut dengan sampean. Kamu tuh nuduh yang enggak, saya nggak ada. Di Realita bukan tuduhan. Realita. Oke. Saya sudah memperingatkan sampean. Sampean akan konyol nanti kalau berhadapan sama saya. Kalau kamu ngengkel, saya dengan kisah orang tua Pak. Loh, sampai belum tahu saja loh, Pak. Hah? Nggak peduli, saya bisa kok. Kalau saya nggak bisa nggak mungkin. Gimana, men? Kasih paham, Gus. Sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qad sifatul jaya kun jami sifati Allah nuku ya Muhammad rupa kamar kun jagat 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 sayyidina rasul sayyidina sabda dati zakar sallallahu alaihi wasallam la haula wala quwwata illa billah. Kita buang ilmunya saja, kita buat lumpuh sekar, buat stroke aja seumur hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Aku tahu kamu masih sadar.
Aku buat perhitungan sama kamu nggak bisa jalan. Ini perhitungan, peringatan. Nggak usah jadi dukun sok-sokan. Jangan merasa sampean itu yang punya paling sakti, paling hebat di dunia ini. Di atas langit masih ada langit. Anak istrimu besok nangis karena melihat kamu tidak bisa jalan lagi. Suruh cari saya kalau nggak terima. Dan aku mengingatkanmu, jangan mengancam-ngancam Ayu Vera dan kembalikan motornya. Jika tidak dikembalikan motornya, maka besok saya akan bikin perhitungan lagi yang lebih parah semua keluargamu. Pulang.